Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan mengadakan liputan dari Majelis Ekowira PCM Bayat yang akan mengadakan studi banding ke Toko Mungawen. Dari Majelis Ekowira Bayat atau tim perumus pendirian Toko Bayat, ada 8 personel malam ini yang akan mengadakan studi banding. Yang pertama Bapak Karti, kedua Pak Parimin, ketiga Pak Suparta, keempat Pak Hardi JR, kelima Pak Gunadi, keenam Bapak Heri, ketujuh Ibu Ismi, dan kedelapan Pak Ratih. Bagaimanakah hasil dari studi banding malam ini? Monggo kita simak bareng-bareng videonya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang dimuliakan. Sebelum acara ini saya bacakan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua PCM Mungawen, kemudian selanjutnya dari pengurus toko, yang kedua inti studi banding, yang terakhirnya lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama pembukaan, marilah acara studi banding umum malam hari ini kita membaca sambutan dari pengurus umum yang disampaikan oleh Bapak Suki Sabdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari PCM Bayat, yang kami hormati juga teman-teman dari pengurus Toko Mungawen. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Selanjutnya sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul akhir. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari PCM Bayat yang telah sudi rawuh dan berkunjung ke PCM Mungawen, khususnya pada Toko Mungawen. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa ketemu
selanjutnya kami mohon maaf dari pengurus Tokomu apabila kami telah menerima kunjungan Bapak sekalian datang ke sini dalam menyediakan tempat dan suguhan mungkin kurang berkenan dan lain-lainnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentang informasi khususnya tentang penelitian Tokomu dan lain-lain, kami dari teman-teman ini bersedia berbagi pengalaman terutama dalam mendirikan Tokomu, karena Tokomu di Ngawen ini adalah sebuah program dari masing-masing majelis ekonomi, baik itu dari PCM, PCA, PCBM dan PCN. Jadi sehingga ini terbentuknya karena kolaborasi dari 4 majelis dari dalam Orto Muhammadiyah ini. Kita bisa ya kita jawab semampunya dan pengalaman yang sudah dilaksanakan, insya Allah. Jadi kemudian untuk prosesnya memang dalam pendirian ini ya memang agak lama dulu, tapi alhamdulillah ini sudah berjalan. Kepada suatu kesana kita keluarga sahabat umat yang insya Allah termasuk kita semuanya yang istiqomah, yang sukoh, yang konsisten melaksanakan agar yang kita tunggu usahawannya di Allah. Bapak-bapak dari PCN juga toko Ngawen. Satu, kami mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas terimanya kami kembali mengaturkan surat ingin bersilaturahim atas penerimanya kami dari seluruh PCN Bayar dan Tokomu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan Pak. Kemarin kami bertemu di gedung dakwah Tarik Utara ya Pak Sulis. Ya di sini Pak Wahyu Nasution itu disampaikan yang punya Tokomu itu PCM Ngawen, Gading ada, Klaten Tengah, Klaten Utara, lalu Klaten Selatan, lalu Jogonalan, lalu Tulung, dan terakhir itu bersamaan pada waktu itu membicarakan Cawas. Cawas sudah launching bulan November tahun 2019 kemarin. Selanjutnya selanjutnya kami dari Majelis Ekonomi PCM Bayar juga ada niatan untuk mengikuti jejak PCM yang sudah bisa berdiri Tokomu. Kami merintis ini yang sowan yang menghadap Bapak PCM dan Tokomu Ngawen itu sebelah kiri saya Pak Gunadi, Pak Sarti, Pak Parimin, Pak Haji Parimin PCM gitu. Dibuat tim perumus Pak. Tim napa jenenge Bu? Ingin sing ajeng kita komen jenenge tim napa niki? Tim perumus napa panitia kecil napa tim pendiri. Bapak Suparta, Bapak Heri dari PCA, PCNA, Bu Esmi sama Bu Rate. Target awal 300. Target awal. Terus Sampai target. Iya, Sampai 300 itu dibagi-bagi PCM, PCA, PCBM, PCNA gitu pembagiannya gimana? Kemarin kalau 300 itu rencana awal itu karena kita pengennya yang menguasai saham itu adalah syarikatan, sehingga kita bagi yang ada di PCM, kemudian dan EXO. PCM itu jatah berapa itu? 60 kalau berdua itu, kemudian PCA 50, kemudian AMN, PCPM dan PCNA kita bagi 50 juga, sehingga PCPM 25, PCNA 25. Kemudian sisanya
kita gali dari umum. Akhirnya di berjalannya waktu dari umum ya karena mungkin di bawah koordinasi masing-masing karena kita bagi ya yang BCA ya gali dari BCA, BCPM ya mikir piye golek di selawe itu, BCNA juga gitu, BCM tentu juga harus seperti itu. Sehingga kemarin dari umum karena BCA ternyata dimasukkan atas nama person ya Bu ya Bu Nadia Kartu Ketua, sehingga keseluruhan dari umum itu atas nama pribadi itu sekitar 200 sekian. 211.500 ya. 211.500. Kemudian yang PCM 60, kemudian AMM, PCPM dan BCNA 50. Jadi ya kita paksa untuk keluar sebesar itu. Kalau permodalan, jadi kira-kira ngumpul itu untuk dari awal sampai mungkin sampai berjalan itu sekitar 110 tambah 200, jadi 300-an. Kalau setarnya Januari 2019 berdiri sebelumnya itu berapa bulan perlu waktu? Itu 2018 sebelum setengah tahun itu saja sudah merintis. Sudah merintis, sudah kita programkan, kemudian sambil sosialisasi, sambil rekrut saham, kemudian sambil persiapan tempat. Sebenarnya kita target di akhir 2018 sebenarnya targetnya itu Desember ya. Akhirnya mundur karena ya keuangan, kemudian persiapan tempat, akhirnya di nggak salah di awal Februari apa ya, saya bilang ya nggak lupa. Konsultasi juga dilakukan sore Karena dulu baru ada 2 yang sebelum kita itu Tonggalan hampir berangan dengan kita launchingnya, kemudian baru ada SGN. Jadi yang ketiga launching itu di Ngawen, lainnya setelah Ngawen. Mungkin sedikit Pak untuk menyemangati ya. Kalau sudah Bapak itu istilahnya sudah rutin rapat harus ada target Pak yang saya ingat betul itu saya kebetulan waktu itu jadikan ketua itu mau rapat targetnya itu kita kapan nah, misalnya 2 bulan lagi 3 bulan lagi kita action harus itu salah satu yang poin untuk menyemangati harus ada target ya. Pak nanti kalau tidak ada target bos rapat nggak berdiri itu salah satu yang saya ingat harus ada target berapa bulan kita harus action ya. Target kami Januari Pak. Januari launching ini sudah rapat 5 kali dan ada mengumpul karena juga ada gambaran, lalu dilengkapi dengan karyawannya berapa Pak? Pertama sih ya Quran. Ini jadi apa namanya ya menjadikan kita pengalaman kemudian karena kita semua yang terlibat di Tokomu belum pernah ada yang punya toko baik pendirinya maupun pengurusnya. Akhirnya ya pokoknya jalan jalan. Pertama kita karena kita studi bandingnya di SGM sehingga kita plug nyontoh di SGM, kecuali permodalan kita sesuaikan dengan kita sendiri sih. Jadi pertama itu kita rekrut 5 itu tidak berjalan sampai 1 tahun. Setengah tahun itu Wong Suni itu yang 3 keluar itu ya. Akhirnya ganti sampai terakhir sekarang tinggal 4 itu pun hanya yang lama hanya 1 yang 4 kita ganti akhirnya sekarang 4. Jam buka itu jam 8 sampai 21 kan? 21 ya jam 8 sampai 21 cukup 1 sip 2 sip jam 2 pagi sampai jam 2 pagi jam 2 terus sampai jam 9. Terakhir saya Pak, terakhir ini khusus karena nanti honor Pak.
Honor juga. Honornya sebenarnya kita ya karena awalnya kita ngajunya di SGM yang ada baru itu. Ya kita ngacu dari sana. Itu karyawan itu pertama kita gaji tinggi Pak kalau kita bandingkan yang di sini 1 juta itu. Kasir itu 1 juta, adminnya 1.200.000. Karena kita nyontok di SGM Pak, karena kita nggak tahu ya. Kemudian setelah berjalan, ya ternyata jalannya ya nggak sama dengan SGM kan. Akhirnya kita sesuaikan. Akhirnya perubahan dengan kondisi ya pendapatan, kemudian operasional. Setelah beberapa bulan yang kita tahu sehingga kita bandingkan dengan beberapa toko yang ada di sekitar sini. Artinya bahwa kita tidak kalah kok dengan mereka dan akhirnya sekarang kembali lagi setelah berjalan 1,5 tahun baru bisa sama dengan di awal. Hasilnya kita gaji 1 juta, kemudian koordinator atau adminnya kita gaji 1.200.000. Itu pun sebelumnya tidak segitu ya Pak. Proporsional dengan akhirnya ketika kita operasional itu nggak sebanding dengan pendapatan, ya kita punya kebijakan dari pengurus, kita proporsional dengan pendapatan sekian ya sekian. Dan ini juga kita kasih tahu ke karyawan sehingga karyawan juga tahu. Sampai akhirnya ya karena bisa berjalan dengan baik kemudian berkembang dengan ya raketan sidik gitu, sehingga akhirnya bisa menyesuaikan lagi. 4 orang itu 1,2 Pak Rutiki 1,1 ya. Tidak pakai penjaga malam atau enggak? Sementara ini belum karena satu komplek dengan BMC sehingga penjaganya itu oleh BMC. Menurut satu komplek ini 24 jam ada penjaganya. Jadi ini satpamnya kan sip-sipan. Satpam pagi sampai jam 3, jam 3 ada satpam sampai jam 9, jam 9 penjaga malam sampai pagi. Ada 3 satpam, 3 shift. Tapi itu untuk BFT ya sebenarnya nah, tokomu ikut menikmati itu. ya sudah ini pengurusnya ya Hari buka 7 hari. 7 hari. Yang minggu akan tetap sama. Ya, Bila sama. Oke. Dari saya cukup dulu, nanti tambah yang lain silahkan Bapak Ibu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mawon dari tempatnya kita ngomong-ngomong, tapi nanti semoga bisa simpul ya. Jadi kita memang pertama belajar di proses pendirian, makanya agak berangkat dulu nih. Nah, proses ngatek itu gimana, maka kita lebih tertarik untuk dalam proses pendiriannya itu ke sini gitu loh Pak. Kan di yang lain itu saham itu dilemparkan anggota semua Pak. Nah kita mengacu seperti yang di sini jadi yang persyarikatan kan, nampaknya harus punya modal yang cukup untuk memiliki. Nah, di sana mungkin nanti juga ingin mengacu ke sini, jadi persyarikatan harus punya modal yang kuat karena pengalaman Standarnya memang 50% lebih. Untuk BT itu jadi Pak. Ini kita makanya kita mengacu ke sini. Sementara cawas kan dilempar ke anggota semua. Ya udah kebanyakan gitu. Nah, saya dengar dari Mbak Rate sini begitu, makanya kita cenderung datang ke sini untuk proses pendiriannya Pak. Kemudian mungkin lain dari yang ditanyakan awal, ini Pak, luas yang ini sekarang ini berapa Pak? Lebar dan panjangnya ini Pak? Kalau toko di awal hanya menempati ruangan sekitar 8x7. Kemudian alhamdulillah sebelum Lebaran kemarin kita sudah memperlebar 3,5 meter lagi. Kalau yang ini berapa? Dari sekarang sudah 11,5 ya 10,5x8. Artinya gini Pak, untuk membandingkan kemarin untuk persiapan perabotnya Pak, itu
sini gimana, Betul. terus yang lebih penting ya kemana itu karena sebagai pertimbangan mungkin sebelum kita punya yang lain gitu. Kemudian perbandingan luas dan perabot yang kita beli itu kalau nyemplung semua harusnya berapa maksudnya? Kalau kita sistem paket namanya itu. Yang pertama juga ini kalau pengen ngerti dulu kemarin perabotnya itu pembelinya gimana Pak? Perabot itu sudah dari softwarenya dari Aku tadi banyak bicara saya karena memang di sarana prasarana saya dikuasai dari awal di sarana prasarana gitu ya, di teknis sarana prasarana. Jadi toko kemarin karena kita dulu studi bandingnya di SGM sehingga kita ada informasi dari sana sehingga tapi kita langsung informasinya dari sana kemudian kita menghubungi supplier dari rak gitu ya. Kalau sarana prasarana kan termasuk rak dan lainnya isinya itu perabotan ordernya isinya itu kemarin sebenarnya dari beliau yang menyediakan atau supplier dari sarana toko itu juga menawarkan apakah mau satu paket karena dia biasanya dorong membeli Indomaret atau Alfamart yang sudah mungkin tutup sehingga dia borong satu toko gitu, dia borong satu toko sehingga dia juga melayani ketika kita mau minta satuan gitu ya, satuan mungkin raknya berapa. Sehingga yang banyak membantu adalah supplier rak ini sehingga kita juga belajar banyak apa sih peralatan yang digunakan di toko gitu. Jadi kalau dari kita kemarin itu kita langsung beli satu toko Pak, satu toko Indomaret gitu. Satu paket gitu. Jadi semua isinya Indomaret itu kita beli, kita bawa ke sini. Gitu. Jadi semuanya dari rak, komputer, kalau software sendiri Pak. Software nanti sendiri. Jadi perangkat kerasnya saja dari rak, komputer, CCTV, kulkas, sampai yang apa itu namanya AC, borber itu ya. oh termasuk papan nama walaupun kita renov di papan namanya tinggal jadi papan namanya kemudian termasuk rangka papan nama yang gede itu juga dibawa ke sini macam-macam jadi nanti tinggal toko sana yang dijual apanya itu. Kemarin peralatannya itu kita karena kita hampir bareng dengan Tunggalan itu sama itu 75 juta habisnya. Itu di luar software ya. Software. Jadi termasuk genset, AC, ya yang di dalam itu kulkas, meja kasir, dan komputer, printer, scanner yang harga itu. Jadi seperti itu. Kemudian software ketika kita konsultasi dengan beliau suppliernya kan juga punya channel ke software gitu sehingga kita langsung satu pintu gitu. Software kemarin yang kita pakai seharga 5 juta. 5 juta. Ya macam-macam sih nanti software bisa saja ambil di mana atau mungkin dibayar punya IT IT yang kecil amat cuma 5 juta. Iya karena apa softwarenya cuma sederhana tidak jelimet gitu ya. Bahkan di SGM itu semakin sederhana lagi, lebih sederhana. Itu mungkin harganya di bawah 5 juta mungkin. Tapi kemarin kita menggunakan orang Solo makan gaji itu. Dia juga penyedia software kayak gitu dengan konsultasi software dan lain sebagainya termasuk nanti diajari penggunaan softwarenya juga. Tapi cepat kok 1-2 hari nggak sampai 1-2 hari udah bisa mengoperasikan software sederhana softwarenya. Kalau yang
macam-macam ataupun yang satuan pun itu juga ada, mau beli komputer sendiri, mau beli rak sendiri, mau beli kulkas sendiri, itu ada. Nanti biasanya mereka akan membuatkan rincian. Kemarin juga kita diberikan 2 penawaran, paket apa satuan, dan minta rapat terus paket aja gitu. Ya tergantung nanti kebutuhan. Jadi kalau kemarin kita pasang di sini yang selebar itu raknya itu yo hampir tinggal 2 atau 3 gitu. yang sudah pasang ini masih paketnya semua? Masih paketnya, belum nambah. Cuman kita ganti-ganti, kadang karena komputer lama, kadang error akhirnya ganti. Kemudian Jadi untuk seluas ini paketnya itu ya? Ya, paketnya. Nanti macamnya ada, biasanya mereka buatkan. Nanti bisa kalau memang butuh suppliernya itu nanti kita kasih kita infokan. Ya, Semua ya. second semua. Iya, second. Kemudian kalau mau minta yang satuan itu biasanya di rekondisi dulu. Mereka juga second kemudian di rekondisi, jadi jalan. Kayaknya yang pakai satuan itu ya benaran kayaknya. Karena kalau saya lihat catnya itu catnya baru-baru. Ya mereka dicat lagi, kalau kita kan enggak, cuma dicuci aja. Mereka dicuci, bersih, disetting, jadi sekalian nyetingnya. Jadi kita tidak nyeting sendiri. Nanti biasanya mereka sudah memberikan tata ruangnya ketika sudah tahu tempatnya, luasan tempatnya, tata ruangnya seperti ini, terus kemudian disetting sekalian. Jadi kasirnya di sini, kemudian raknya di sini, kulkasnya di sini, sudah masuk. Kalau di SGM itu dulu beli sendiri, jadi satu satuan tapi beli baru sendiri. Tapi memang lebih mahal, lebih mahal. Kalau yang paketan memang tergantung toko yang diambil, nanti barangnya bagus apa tidak gitu. Biasanya mereka akan kasih tahu kita, ini loh barangnya seperti ini, buat di sana sudah pas bongkar di video gitu. Nanti dapatnya ini. Jadi dari software nanti ada butuh pembukuannya berapa mas? Dan selain dari software atau laporan itu? Di software semuanya bisa kita langsung print out Pak. Jadi jadi total penjualan tiap hari, kemudian nanti total per bulan itu sudah ada, tinggal ngerekap aja kalau jadi pokoknya sebulan kita dapat berapa, per hari berapa, itu juga sudah bisa dilihat. Kalau laporan akuntansinya ya kita buat sendiri ya. Cuma kita tinggal ambil dari sana gitu. Dan kita dibantu oleh teman-teman yang di BMT yang sudah kulino akunting gitu. Sehingga kemarin teman-teman BMT ini Mas Arif ini kan personil BMT gitu. Sehingga sangat membantu sekali dalam pelaporan. Kalau kita orang yang ngerti. Laporan tutup untuk tahun 2019 menghadirkan semua dan sebagainya, ada masukan baru apa itu? Nah ini, jadi kita berjalan 1 tahun, 2019 Februari awal, kemudian kita mau di 2020 awal kemarin sudah kita persiapkan, tapi ternyata ada kondisi semacam ini akhirnya gagal. Karena nggak mungkin kita mengumpulkan banyak orang, karena dari 200 sekian itu 211,5 juta itu ada 300 sekian orang penanam saham, 300 lebih orangnya kalau kita kumpulkan orangnya loh ini bukan saham.
per saham 500 kita. Ya, 500. Kalau sahamnya kan berarti kan 420 sekian. Iya. Kemudian ya, itu dimiliki oleh 300 sekian orang gitu. Jadi ada yang 1 juta. Kita maksimal 2 Pak. Ya karena kita prinsipnya pertama memang mau meratakan. Pokoknya meratakan saja. Jadi kita maksimalkan satu nama itu cuma 2. Jadi PCM yo 2. Ora itu PCM 25. Maksudnya personilnya. Ya. Pokoknya semuanya 2, yang atas nama personil 2. Sehingga yang maksimal kepunyaan kita ya 2 gitu. Yang jelas kemarin kita 500, hanya 500 karena mungkin kemampuan beda kemampuan. Kalau di SDM 1 juta kayaknya. 1 juta. Oh, 1 juta lumayan. Sini 500 itu mulai atas berapa? Operasional itu selain honor ya, itu kira-kira itu sudah paling besar atau operasional yang lain? Dari sekian operasional itu yang paling besar gaji atau yang paling besar ya karyawan. Untuk gambaran awal nanti kan ya honor karyawan Listrik listrik sekitar 1,5 juta siang malam karena 5.500 ya tinggal nanti pakainya berapa ya listrik sekitar 1.500.000 pajak termasuk pajak yang pajak. Kalau pajak ini hanya pajak Tahun reklame itu sekali. 1 tahun sekali. reklame. kalau pajak kamu kan belum BPP-nya kan Belum. Kita belum memang tentu kita ini belum legal formalnya belum ada. Nah, Jadi cuma yang penting melaku gitu. Tapi ini sedikit-sedikit kita akan mengarah ke sana. Termasuk ADART kita belum punya. Belum. Pak. Cawas kemarin wis juga just tenang berarti. Kita nggak punya. Iya. Kita belum punya. Ini baru mau penyusunan ya Pak. 5 terus itu kemarin bisa beda kalau belum. Kalau Kira-kira saja di bulan beberapa kira-kira. ini sing tahu detailnya Mas Arif ini yang Kira-kira saja di bulan berapa kira-kira kita bisa beda. 6 bulan belum bisa. belum bisa. Tapi yang bisa. Karena kita dari 300 itu rencana kita bangunan renov saja 128. Yang awal itu 100 yang awal. Kemudian kemarin pengembangan itu sekitar ya 25 30 yang bangun. Ini saya sudah punya gedung sini. Kita masih mau buat. Ya, pokoknya nanti bagi pertimbangan. Kalau bangun berarti apa? Dananya lebih lumayan ya Jembatan pena di artikai berapa luasnya bisa, tapi ya dananya harus lebih banyak. Yang bangun baru itu kenalan baru Termasuk cawas baru. pengurus apa itu kan awal juga belum ada operasional. Belum Pak, sampai sekarang belum dari Kafe ada saja. Yang perlu malah kamu. mau membuat prosentase supplier barang, Mas. Ya. Gambaran supplier barang. Apa punya supplier khusus mungkin baru coba-coba ada. Dagangan ya. Nah, supplier barangnya. Di awal di pendirian kita memang ada bagian yang kita serai belanja. Itu memang kita bagi-bagi tugasnya gitu. Ada yang nangani sarana, ada yang nangani belanja gitu. Di awal di tim pendiri kita gitu. Dari berbagai unsur tadi, PCM, PCA, PCNA, PCPM, semuanya kita libatkan semaksimal mungkin, terutama di bidang masing-masing yang menangani ekonomi. Kita ada bagian sendiri untuk belanja barang di awal, barang dagangan. Itu kita serahkan ya sing putri-putri lah, dari ibu-ibu Aisyah dan mbak-mbak dari NA kemarin yang kita pasrahin untuk belanja barang dagangan sampai dengan operasional, dan akhirnya lama-lama kan sudah
sales banyak datang terus. Sebenarnya. Ya akhirnya kita hanya membantu saja, membantu sedikit. Yang lain monggo, Bu, kenal, Mbak, yang kersain untuk besok monggo. Saya nyatet saja, Pak. Datanya banyak sama sih, Pak. Mbak Rati sudah banyak tak ceritani. Kalau di awal-awal animo pembelian gimana customernya? Ya. Jadi kita memang mewajibkan dari anggota saham yang wajib belanja. Satu saham itu 100.000 tiap kalau bulan. saham berarti 200 tiap bulan. Kita sebenarnya targetnya itu di awal, tapi ternyata sampai sekarang pun belum bisa sampai dengan kok semua anggota belanja terus semua ya, separuh aja Separuh. belanja. Ini sampai sekarang tercatat hanya 40%, Pak. Jalan 1 tahun lebih ini yang anggota yang belanja yang aktif itu hanya 40%, yang 60% ini dari umum. Itu dari non anggota yang non anggota penanam saham. Harga kan hampir sama dengan Indomaret, Alfamart, apa ada sedikit perbedaan? Kalau dengan Indomaret, Alfamart lebih rendah. Karena kita melihat sini beberapa swalayan nih Pak, beberapa swalayan di sekitar pasar, sini, ini dekat pasar juga, sehingga kita harus menyesuaikan. Ada swalayan sini, ke sini juga ada swalayan, kemudian di sini Asgros ya. Terus Terus ini. ini Pak Komarudin di Almarhum. Terpanggil itu. Iya. Terus ini. Kalau omset sebelum pandemi dan selama pandemi ada perbedaan. Omset di tahun pertama kita 1 tahun itu hanya punya pendapatan bersih itu sekitar 1 tahun ya ini 8 juta. 8 juta sekian 1 tahun. Setengah tahunnya itu hampir min. Ya, setengah tahunnya itu Bu dan Min. Bu dan Min. Membayar karyawan itu Itu saja Nah, personal pokok. ya mengikuti ya. Setelah itu baru mungkin bisa merangkak. Mulai Juli sampai Kemudian di 3 bulan 2020 itu sudah kumpul 8 juta sekian juga. ya. Jadi perbandingannya kan Apa ya, 1 tahun pertama cuma dapat segitu, kita 3 bulan di awal 2020 sudah dapat segitu, hampir sama. Ya. Januari sampai Maret itu sudah 8 sekian. Itu sudah kemarin sudah pendapatan bersih. Iya. Keduanya sudah. Enggak, 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan dapat. Belum terakhir Kalau kemarin sampai Tiap Mei. ya, kalau tiap hari sini ya sekitar 3 juta, Pak. 3 juta. Ya, Pembeli. tiap hari pendapatan, pendapatan ya, bukan Perputarannya. pendapatannya sekitar itu. Sampai Mei kemarin sudah ada hasil sekitar 25 juta. Ya, kemarin Iya, ya digabung dengan yang sama itu ya, karena kita di terdongkrak di 400-an terdongkrak di Ramadan dan Lebaran. 5 juta. Karena sini kemarin banyak parcel yang pesan di toko termasuk dari Tungapak, BMT. Bisa konsisten gitu nanti. Ya. Perubahannya, Pak. Tapi yang kemarin bagi parcel saja 225 untuk Tungapak. Pesennya toko Bisa umum. 400%. Bagus lagi bisa bersinergi dengan kaum-kaum Yang lain. Ini yang baru bisa dengan BNT. Ya sebagian sekolahan gitu. Suruh kalau belanja di toko umum gitu ya lumayan. Kalau tadi ada semacam hiburan atau apa, penanam saham, 1 saham, 1 bulan 100. 100.000 minimal. Kalau pada warga Muhammadiyah belum ada hiburan. Ya hanya anu ya yang kita Informasi ya. himbau aja di tiap kegiatan. Triwulan atau Setiap apa. kegiatan Pak Kita Ketua PCM mesti promosi. promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dari JM maupun tim dari
rawuh sehingga kami mohon maaf terlambat. Hormati dan Ibu serta Bapak Ibu dari BCM, BCA dan tim Majelis Ekonomi ataupun pengurus umum BCM Ngawen. Ini memang sudah banyak yang dan ditanggapi ini memang secara organisasi dari BCM, BCA ini sebagai inisiatornya terutama dari Majelis Ekonomi, kemudian dari jaringan mahasiswa tadi melibatkan secara otom cabang termasuk BCPM dan BCNA, dan 2018 itu sudah proses sosialisasi sampai tadi targetnya memang dalam rapat itu harus target, alhamdulillah di 2019 dan awal itu bagaimanapun sudah dilonceng sambil nanti pembenahan penyempurnaan. Akhirnya bisa berjalan, dan memang secara dari organisasi Pak, dari BCM dan BCA ini termasuk yang selalu untuk dikoordinir ini awalnya termasuk saham itu yang lewat PRM, PRA yang langsung berhadapan dengan jamaah atau warga kita di tingkat ranting. Kemudian yang berikutnya kita juga selalu sosialisasi di setiap event kegiatan cabang maupun BCM maupun BCA dan juga AMF. Selanjutnya juga ada ketentuan yang kita harapkan seperti itu, wajib belanja 1 bulan per saham itu 100.000 walaupun belum maksimal, baru separuhan ya. Nah, kemudian dalam perjalanan ini memang dari BCM mengharapkan tiap akhir bulan, jadi awal bulan itu harus ada koordinasi, dan selalu mengharapkan dari Pak Basuki Majelis Ekonomi, Pak Iman Laku ada dulu pelaksana sarpras dan manajer dalam arti pengurus. Jadi kalau pengelola kan secara langsung yang kita gaji, jadi ini memang tadi sampaikan benar, kita sifatnya memang masih berjuang sampai nanti bisa ideal sekali ya. Itu memang tiap awal bulan Pak, jadi itu untuk evaluasi laporan masalah-masalah yang ada kita rangkum, kita tampung dari keluarga, dari jamaah untuk dijadikan tindak lanjut berikutnya. Saya selalu mengharapkan seperti itu, alhamdulillah bisa berjalan dan selalu dilaporkan kendala-kendala dan sebagainya. Termasuk dalam hal ini dari BCM, BCA juga mengharapkan AUM ini untuk belanja misalnya, alhamdulillah sudah realisasi, termasuk BMD sudah 2 kali ya Pak Basuki. Ini untuk yang parcel dunafa ataupun parcel pengurus anggota saham, kemudian di AUM jadi sudah bisa berjalan. Nah, kemudian yang selanjutnya memang secara maksimal anggota ini belum bisa kita kumpulkan, cuman kita targetkan nanti awal 2021 sekaligus sifatnya laporan kalkulasi RAT itu Pak. Kita tadi sudah bisa atur ada sementara 25 nih masih Pak. Itu secara apa itu hasil dari istilahnya SAU, walaupun nanti tetap kita pakai sistem rumus sehingga yang tidak belanja ya ada nominal tapi ya minim sehingga nanti bisa memotivasi. Dan ini akan secara ADART memang baru kita serahkan masih juga ini yang selalu dan teman-teman yang tim dulu pengurus kita tunjuk, kemudian dari apa itu Majelis Ekonomi ini untuk merumuskan walaupun sederhana, walaupun untuk rambu-rambu saja tidak mungkin tidak selengkap. Kalau kita kemarin mempelajarinya BMT kan sudah lengkap, tapi kok beda programnya sehingga memang hanya mengadop beberapa hal. Kemudian nanti direncanakan akan mengingatkan secara resmi tertulis dari cabang ke saham-saham itu untuk apa itu belanja itu. Jadi itu diantaranya yang secara organisasi baik BCA maupun BCM untuk ikut menghimpun. Tapi secara sepenuhnya memang kita serahkan dari Majelis Ekonomi dan pengurus. Alhamdulillah bisa jalan. Walaupun masih banyak hal-hal yang
kurang sesuai harapan kita, tapi sebagai evaluasi. Nah, dan mungkin sebagai gambaran yang lain, monggo ada yang bisa di-sharing, bahkan mungkin ada informasi dari rencana bayar. Memang ini awalnya sudah kita punya PKU Pak dulu. PKU kan tombok. Nah, mungkin malah saya itu malah partainya teman majelis tablik. Mereka PKU-nya saya melakukan sosial nggih Pak masih, tapi teman tombok terus. Awalnya itu tombok terus. Kalau setengah juta sampai 2 juta, berarti udah diteruskan PCM nanti tombok terus, akhirnya kita alih fungsikan serahkan sama di ekonomi terus jadi seperti ini. Jadi ini sudah awalnya sudah ada, tinggal renovasi atau pembenahan penataan Mas Iwan tadi. Kalau yang dari PCM lagi ini memang penyempurnaan itu kita istilahnya ya pinjam PMT tapi yang ngangsur PCM itu untuk sarana 60 juta ya Pak. Itu nanti tidak ada penyusutan Pak, jadi pinjaman itu nanti bisa lunas dengan anggaran alokasi anggaran tiap bulan. Saya kemarin mencermati selain honor itu Pak, selain honor itu ada penyusutan hutang sarana itu, kemudian administrasi reklame, sosialisasi atau bentuk promosi dan sebagainya. Nah, kalau yang terakhir itu ya alhamdulillah rakyat itu sifatnya hanya tali AC, wis iso kabeh pengurus, pengelola PCM juga ini bisa dari pinggiran itu dialokasikan secara terbuka dalam pengeluaran. Nah, ini sebatas itu kan untuk istilahnya beban pengeluarannya ternyata juga banyak item, tapi kita berharap nanti dirumuskan yang rutin keluar tiap bulan, misalnya gaji atau honor dan sebagainya, ini sudah ada rambu-rambu tapi bisa penyisian untuk SH uang hutang. Nanti Pak mungkin hanya tambahan saja, mungkin dengan informasi tambahan. Dan keduanya mohon maaf dan alhamdulillah berkenaan silaturahim dan ngawen dan nggih. On podo niki nembe penataan mungkin sebagai sharing. Belajar berdirinya itu. Belajar berdirinya. Oh nggih. Di antara itu 2018 beberapa bulan sampai ditargetkan itu. Ya, 2019 ya buat sini dari BCA itu wis pokoke piye carane ditarget. Dan arek ditarget ra arek mlaku ra mulai. Kan go saham lho Pak. Mulai sing mlebu jamu. Jadi nanti ditarget bulan ini ditutup dilarang urung nyandak. Akhirnya mundur nih. Matur nuwun Pak, matur. Sing angel pahamnya ya. Ini Pak mohon kejelasan Pak, istilahnya dari sisi strukturnya ada pengurus. Kemudian untuk yang di ini namanya apa Pak yang di sini? Pengelola. Karyawan. Kalau di Calas itu ada tiga. Ada pengurus itu kayak pengelola gitu. Di sini kayak BNP, jadi ada pengurus ada pengelola. Iya. Pengelola. Jadi hanya bisa jenjang sementara ini. Pengurusan dan pengelola ini karyawannya di luar. Maksudnya iya. Strukturnya pengawasnya sementara Pengawas 3. Itu diambilkan dari unsur PCM atau dari PCA dari posisi majelis ekonomi masih gimana? Ngurus. Tapi tidak semua kita ambil dari majelis. Perpaduan dari ARM kita komplit lah, komplit dari pemuda ada, dari anak. Ngurusnya dari PCA, mungkin majelis ekonomi, PCA, 4 berarti. Biar nanti itu gambaran. Pengawas dari PCM, dari PCA. Minimal kan urusan awal itu sedikit mungkin dan itu nanti bisa ditambah untuk yang harus gede nanti ketemu lagi. Itu untuk kepengurusannya. Jadi gambaran masuk operasional selain apa ya, honor, listrik, kalau atau total lah gitu ya, operasional yang awal-awal itu, yang awal-awal saja itu kira-kira berapa Mas? Ya kira-kiranya saja nggak harus persis untuk gambaran. Ini kami kan harus menghitung prediksi BIP-nya berapa untuk buat proposalnya. Coba ini saya baca 1 bulan. Bulan April itu kita untuk biaya-biaya operasional itu sampai habis 7.500.000.
Untuk itemnya itu kesejahteraan karyawan, itu ya, pajak, kemudian kebersihan, kemudian termasuk ya baik alat maupun apa, ya termasuk sabun, apa, alat pel dan lain-lainnya. Iya, terus termasuk Kemudian untuk listrik. ya pajak listrik tadi pajak listrik ya pajak listrik itu bukan pajaknya penurunan, pajaknya itu hanya pajak reklame ya, reklame itu hanya 1 tahun sekali. 400 ya. Jalannya jalanan. Jalurnya jalan provinsi. Ya, yang kemarin tagihannya berapa? 2 juta. Iya, 2 jutanya lebih. Gimana untuk negonya apa nih? Maksudnya ke anu, ke Pemda. Kita dapat pemberitahuan. Nah, kita ada pemberitahuan terus kita ke sana. Kita nego aja dengan membandingkan beberapa yang ada toko yang ada di sepanjang jalan ini. Kita cari info dulu ya, cari info berapa sih pajak reklame, mungkin dengan tetangga-tetangga yang pajak pasang reklame gitu. Kan itu kurang parah itu. Dihitung tadi. Akhirnya ya itu dapat 420 gitu. Yang sebar itu berapa setahunnya? 420-an. 420. Karena juga tergantung luas jalan. Kalau jalan desa kayak SGM itu nggak kena pajak reklame itu. Jalan provinsi, Pak. Ya, jalan provinsi. Kayak masuk seperti SGM itu kayaknya nggak kena itu. Item yang lain kemarin cadangan untuk LAT, kemudian penyusutan karena kita gedung kan punya utang, kemudian peralatan juga punya utang, sehingga ada penyusutan itu Pak. Kemudian termasuk anggaran untuk rapat, anggaran untuk transport itu kadang ngantar belanja, kadang ngantar orang pesen belanja, kadang kita juga melayani ya pesanan ke konsumen, kita antar itu juga ada. Termasuk itu totalnya ya bulan April kemarin habis 7.600.000 dengan pendapatan 11.600.000. Jadi cuman ada sekitar berapa? 4 juta ya. 1 bulan 4 juta di bulan April. Kalau bulan Mei karena banyak pesanan itu sehingga melonjak Mas. Kemarin pendapatannya sampai 170 ya, karena Ramadan dan Idul Fitri. Sekarang normal lagi. Normal. Ya, normal lagi. Kan di gambaran untuk penghitungan yang punya saham kan mesti nanya kok jenenge nanu kan hitungan biaya mesti kan gitu gitu gambaran untuk apa Pak, belanja barang saja ini jumlahnya hanya sedikit terus. Modal awalnya untuk belanja awalnya masuk 120 juta itu. Yang banyak sarana pembangunan. Sarana aja katakan tadi 75 tambah 5 juta 80 juta. Sarana prasarana. Bangunannya habis 100 juta, renov toh ya. Bukan bangun. Renov saja habis 100 juta kemarin. Sehingga atau sepuluh Pak Bata ada? Pak Armin sudah? Pak Heri? Bu Yasmin? Gambaran pulau ngeten penjenengan komentari Pak. Modal dari bayar tokomu PCM 150 juta, PCA 30 juta, PCPM 10 juta, PCNA 10 juta, total 200 juta. Yang 200 juta dari warga Muhammadiyah, total 400 juta. Perencanaannya gedung 125 juta, alat 75 juta,
isinya 150 juta, operasionalnya 50 juta, totalnya 400 juta. Ya komentar Pak, laku boten niku gitu. Pak Iwan ya. Pak Iwan ya, Bang. Ya, gedungnya Gedungnya dari mana? Ya, semuanya kira-kira berapa? Ibang ini. Kira-kira sebenarnya itu Geren tapi kan cuma bangunan Oh, baru. bangun baru kayak ringan gitu bangun berat dulu pertama. Bangun awal dari awal apa? Renal ya sama itu kan bangun cepat itu. Bangun cepat itu. Pak Iwan, konstruksinya konstruksi ringan, bukan ringan untuk toko. Kalau bisa antara 10, karena 10 kali 8 ya, 80 meter persegi ya. 80 meter persegi itu ya paling tidak 1,5 juta satu gedung. ya 80 kali kali apa 2 juta lah. 2 juta kan ini apa namanya untuk yaki ya. Ya, Oke. kami satu selawi jadi kurang deh. Terus alat 75 juta. Ya, yuk, mudah nopo. Ya tadi paling Kayak tidak software ya Mas. kalau ya Software ya. kalau 75 itu belum softwarenya. Kalau dengan software ya tambah 5 juta. 5 juta. 80. Caranya tapi berapa? Barangnya Barangnya 120 karena kita hanya menggunakan sisanya Pak. Sisanya. Sisa kita belajarkan semua. Kita malah nggak mikir operasional gitu ya. Operasional itu nggak ada. Pokoknya operasional itu berjalan. Operasionalnya dari Niku alokasi pendapatan barang 120. Isi Belum barang ada. ya Belum. Sebenarnya Sebenarnya Kalau sini malah 150 cuma 120. 75 dari 80-an. Isi dagangan sampai 1 juta. Operasional saya turun. Nah itu Kita kemarin malah nggak nganggu Pak. Senang nggak nganggu. Awalnya mau apa spekulasi pendapatannya sembuh operasional gitu. Artinya dengan itu gambaran kami begitu perbandingan dengan sini itu bisa jalan ya Pak. Kan kita Iya. siapkan semacam itu. Kalau dengan kebodorannya berikut itu nanti berarti kan Ya. bisa jalan.